Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Kodam Sejati, tempat di mana ilmu spiritual Jawa, warisan leluhur, dan energi gaib bertemu dalam cahaya pengetahuan. Sebelum kita lanjut, yuk bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol like, subscribe, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dengan begitu, kamu juga turut menyebarkan ilmu bermanfaat kepada sesama. Semoga setiap klikmu dibalas dengan rezeki yang berlimpah dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Misteri kekayaan mendadak weton pahing dalam pandangan kejawen. Weton bukan sekadar penanda hari kelahiran, melainkan juga kunci tersembunyi yang membuka tabir spiritualitas dan arah hidup seseorang. Weton pahing dikenal memancarkan energi yang kuat dan kerap dikaitkan dengan keberuntungan, terutama dalam hal rezeki. Namun di balik itu, ada 7 rahasia leluhur yang jarang terungkap. Rahasia yang diwariskan secara turun-temurun ini dipercaya mampu membawa perubahan hidup secara tiba-tiba, membuka jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam video ini, ke-7 rahasia itu akan dibahas satu persatu, dimulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat secara energi. Dan yang paling menarik, rahasia nomor 3 dianggap paling sakral dan syarat kekuatan gaib. Hanya segelintir orang yang berani mengamalkannya karena takut disalahgunakan. Jika Anda lahir pada hari pahing, ini bukan kebetulan. Anda membawa kunci yang dapat membuka gerbang kesuksesan dan kelimpahan. Namun ingat, setiap kunci hanya bisa berfungsi jika disertai pemahaman, niat tulus, dan keberanian untuk menjalankannya. Sudahkah Anda siap menggali pusaka spiritual warisan leluhur Anda? Rahasia pertama, jam gaib pembuka rezeki. Mereka yang lahir pada weton pahing memiliki pancaran energi spiritual paling kuat di waktu-waktu tertentu, khususnya saat pagi buta. Dalam primbon Jawa, waktu antara pukul 3 hingga 5 pagi dipercaya sebagai momen di mana alam berada dalam kondisi paling tenang dan reseptif terhadap energi spiritual. Inilah yang disebut sebagai jam gaib pembuka rezeki. Melakukan aktivitas batin seperti salat malam, meditasi, wirid rezeki, atau sekadar duduk hening sambil berdoa akan memancarkan energi yang dapat menarik rezeki secara alami. Banyak pemilik weton pahing yang mengalami peningkatan finansial secara ajaib karena menjaga rutinitas spiritual ini. Sayangnya, tidak sedikit pula yang menyia-nyiakan momen sakral ini dengan tidur. Padahal justru pada waktu itu, pintu-pintu langit sedang terbuka. Rahasia kedua, sedekah spesial weton pahing. Dalam falsafah kejawen, sedekah bukan hanya bentuk kepedulian sosial, melainkan juga jalan batin untuk mengetuk pintu rezeki gaib. Untuk weton pahing, malam Jumat Pahing adalah saat paling tepat untuk melaksanakan sedekah dengan menyebut nama lengkap dan weton dalam doa. Memberikan makanan, uang, atau bantuan pada anak yatim dan fakir miskin. Pada malam tersebut dipercaya menyatukan energi kelahiran dengan getaran sedekah, sehingga membuka aliran rezeki dari dimensi tak kasat mata. Keikhlasan dan ketepatan waktu menjadi kunci utama. Efeknya bisa berupa peluang bisnis baru, pelunasan utang secara tak terduga, atau pelanggan yang berdatangan dengan sendirinya. Rahasia ketiga, ilmu tarik sukmo rezeki. Inilah rahasia paling sakral. Ilmu ini bukan sembarang ritual, melainkan bentuk komunikasi batin antara diri, semesta, dan leluhur. Hanya weton pahing yang secara alami memiliki akses kuat terhadap ilmu ini. Amalannya dimulai dengan puasa muti selama 3 hari, lalu tirakat malam Jumat Pahing,
Di tempat sunyi seperti puncak bukit, tepi sungai, atau ruang yang benar-benar tenang. Mantra kuno diucapkan sambil membakar kemenyan atau bunga staman. Efeknya bukan uang turun dari langit, tapi jalan rezeki akan terbuka melalui pertemuan ajaib, peluang bisnis tak terduga, dan berkah lainnya. Namun ilmu ini hanya akan bekerja bila dijalankan dengan niat murni. Jika disalahgunakan, energinya bisa menjadi bumerang. Rahasia keempat, tujuan hidup yang jelas. Weton pahing membawa kekuatan spiritual besar. Namun, tanpa arah yang jelas, kekuatan ini bisa tersebar dan tak menghasilkan apapun. Saat seseorang menetapkan niat dan tujuan hidup yang pasti, energi semesta akan bergerak mendukungnya. Tujuan tak harus besar. Bisa dimulai dari hal sederhana seperti ingin membahagiakan orang tua, membangun usaha sendiri, atau melunasi utang. Yang terpenting adalah kejelasan dan konsistensi doa serta tindakan. Menuliskannya dan mendoakannya rutin adalah bagian dari proses batin yang menarik rezeki. Rahasia kelima, menghindari 3 sifat penghambat rezeki. Saudaraku yang lahir di weton pahing, kamu mungkin telah dikaruniai kekuatan spiritual yang besar. Energi kelahiranmu membawa aura keberuntungan, dan jalan rezekimu terbuka lebih luas dari banyak orang. Tapi, tahukah kamu bahwa sehebat apapun potensi seseorang, semua bisa tertutup hanya karena 3 sifat kecil yang tak disadari? Ya, 3 sifat inilah yang sering menjadi penghalang utama rezeki bagi mereka yang lahir di hari pahing. Bukan karena kurang doa, bukan karena kurang usaha, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang justru menghambat aliran berkah yang sudah disiapkan semesta. Yang pertama, mudah marah. Pemilik weton pahing seringkali dikenal memiliki perasaan yang tajam, cepat tanggap, dan peka terhadap lingkungan. Tapi jika tidak dikelola dengan baik, kepekaan ini berubah menjadi ledakan emosi. Kemarahan sekecil apapun akan memanaskan aura dan memutus koneksi energi positif dari alam sekitar. Marah bukan hanya soal urat tegang atau nada tinggi. Kadang marah diam-diam pun menyimpan panas dalam dada, dan panas inilah yang menghalangi masuknya rezeki. Ingatlah, rezeki datang dari energi yang tenang dan damai, bukan dari batin yang mendidih. Yang kedua, kebiasaan menunda-nunda. Weton pahing dikenal sebagai pembawa ide besar. Banyak dari mereka yang punya gagasan luar biasa untuk bisnis, karya seni, atau inovasi. Tapi, sayangnya, banyak juga yang hanya berhenti di rencana. Niat mulia pun akan menjadi sia-sia jika tak segera diwujudkan. Menunda adalah musuh halus. Ia tidak menyerang dari luar, tapi dari dalam. Ia membisikkan, nanti saja, besok saja, tunggu waktu yang pas. Padahal peluang tidak akan menunggu. Ketika kamu menunda, bisa jadi pintu rezeki yang terbuka hari ini sudah tertutup esok pagi. Dan yang ketiga, terlalu mudah percaya pada orang lain. Karena sifatnya yang terbuka, penuh empati, dan senang membantu, pemilik weton pahing sering menjadi tempat curhat, tempat bergantung, bahkan tempat pinjam uang. Tapi hati-hati, tidak semua yang mendekat itu tulus. Ada yang datang hanya untuk mengambil manfaat, lalu pergi tanpa jejak. Sudah banyak orang pahing yang tertipu janji, rugi karena kerjasama yang tidak adil, atau kehilangan uang karena rasa kasihan. Disinilah kamu harus belajar menyeimbangkan hati yang lembut dengan kecerdasan batin. Percaya boleh, tapi selektif itu wajib. Lalu, bagaimana caranya agar ketiga sifat ini tidak menjadi penghambat rezeki? Lakukan pembersihan batin secara rutin. Bisa dengan wirid malam sebelum tidur, meditasi hening, atau menulis jurnal perasaanmu setiap hari.
Ucapkan afirmasi positif seperti aku memilih ketenangan, aku bertindak tepat waktu, aku bijak dalam memberi kepercayaan. Dengan cara ini, kamu sedang membentuk tameng energi agar tidak mudah goyah oleh emosi, kemalasan, atau tipu daya. Ingat, saudaraku, rezeki tidak selalu datang dari luar. Ia datang dari dalam diri yang siap menerima. Dan kesiapan itu dibangun dengan karakter yang matang dan batin yang bersih. Jika kamu mampu mengendalikan 3 sifat ini, maka sesungguhnya kamu telah membuka kunci penting menuju kekayaan sejati. Karena rezeki bukan hanya soal uang, tapi juga soal kedewasaan batin dalam mengelola hidup. Rahasia keenam, mengubah hobi menjadi rezeki, saudaraku yang lahir di weton pahing. Pernahkah kamu merasa bahwa hal yang kamu sukai, yang kamu lakukan dengan senang hati, tanpa beban, tanpa tekanan, ternyata bisa menjadi jalan rezeki yang paling mulus? Inilah rahasia keenam. Sebuah kunci sederhana, tapi jarang disadari. Ubah hobimu menjadi sumber rezeki. Weton pahing memiliki keunikan energi. Mereka biasanya terlahir dengan daya cipta yang tinggi, pikiran yang imajinatif, dan kepekaan jiwa yang kuat. Banyak dari mereka yang berbakat dalam seni, berdagang, atau berkomunikasi. Kamu yang lahir di pahing, coba renungkan. Apa yang paling kamu sukai lakukan tanpa disuruh? Apa kegiatan yang membuatmu lupa waktu, tapi hatimu merasa tenang dan penuh gairah? Mungkin kamu suka meracik jamu tradisional. Mungkin kamu suka menulis cerita atau puisi. Mungkin kamu suka membuat kerajinan tangan, menjahit, memijat, atau bahkan hanya sekadar berbagi cerita bijak di media sosial. Apapun itu, jangan remehkan. Itu bukan sekadar hobi. Itu adalah kode alam. Tanda dari semesta bahwa kamu dibekali jalan rezeki melalui apa yang kamu cintai. Dan bila kamu menekuninya dengan sungguh-sungguh, maka rezeki akan mengalir secara alami. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kenyamanan hati. Banyak orang yang mengejar uang, tapi hatinya gelisah. Tapi mereka yang mengejar kebermanfaatan lewat hobi, justru uang yang datang menghampiri. Hobi yang dilakukan dengan cinta memiliki aura yang memikat. Energi positifnya memancar. Dan orang-orang akan merasa tertarik tanpa kamu harus memaksa. Produkmu akan dicari, karyamu akan dihargai, dan dirimu akan dikenal sebagai orang yang tulus dan ahli di bidangnya. Tapi ingat, rahasia ini hanya berlaku jika kamu konsisten. Tidak perlu menunggu modal besar. Mulailah dari yang kecil. Jualan dari rumah, upload konten dari ponsel. Buat produk sederhana, tapi tulus jalani hobi itu dengan niat ibadah. Niat membantu orang lain. Niat berbagi keberkahan. Maka semesta akan membalas usahamu dengan cara yang tak terduga. Ada seorang ibu pahing yang hobi membuat keripik dari daun singkong. Awalnya hanya dikonsumsi keluarga. Lalu ia coba jual ke tetangga. Lama-kelamaan, pembeli datang dari luar kota. Kini usahanya berkembang dan bisa membiayai anaknya hingga kuliah. Semua berawal dari hobi sederhana. Banyak kisah seperti itu. Tapi tak akan menjadi nyata kalau kamu hanya menyimpannya sebagai angan-angan. Jadi saudaraku, jika kamu ingin rezeki yang menyenangkan, tidak menguras batin, dan penuh keberkahan, jadikan hobi sebagai ladang amal dan penghasilan. Karena bagi weton pahing, hobi bukan hanya kesenangan pribadi, tapi bisa menjadi senjata utama untuk menuju kekayaan yang berkah dan langgeng. Rahasia ketujuh, doa leluhur di malam Selasa Pahing.
Malam Selasa Pahing adalah waktu istimewa untuk menyambung batin dengan leluhur. Doa yang dipanjatkan pada malam ini lebih cepat sampai dan lebih mudah dikabulkan. Cara tirakatnya bakar kemenyan atau bunga 7 rupa. Sebut nama-nama leluhur, ucapkan doa restu rezeki. Ini bukan bentuk pemujaan, tapi penghormatan. Saat restu leluhur turun, maka jalan hidup dan rezekimu akan dilancarkan. Banyak yang mengaku setelah melakukan ini, tiba-tiba dapat peluang bisnis, pekerjaan, bahkan rezeki tak disangka. Saudaraku, setelah mendengar ketujuh rahasia ini, kamu pasti sadar bahwa weton pahing bukanlah weton biasa. Ia membawa cahaya spiritual, kekuatan batin, dan energi leluhur yang luar biasa. Namun semua itu hanya akan menjadi cerita jika tidak kamu jalankan. Ilmu ini seperti berlian yang dibungkus kain. Harus kamu buka, bersihkan, dan gunakan dengan hati yang tulus. Mulailah dari satu rahasia, bangun pagi, bersedekah, atau tetapkan tujuan hidup. Lakukan secara konsisten dan penuh keyakinan. Jangan lupa, tonton ulang video ini kapanpun kamu merasa hilang arah. Karena di dalamnya ada petunjuk batin yang bisa membimbingmu menuju kehidupan yang lebih baik. Dan yang terpenting, bagikan video ini kepada saudaramu yang juga lahir di hari Pahing. Siapa tahu, dari situ rezekimu justru dilipat gandakan. Saya doakan kamu segera menemukan jalan rezekimu yang berkah dan melimpah. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel Kodam Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.